Selamat datang pada video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas sebuah topik yang sangat esensial dalam administrasi publik dan kajian kebijakan sosial modern, yakni analisis kebijakan sosial berbasis data atau yang lebih dikenal sebagai evidence-based policy. Dalam beberapa dekade terakhir, praktek pemerintahan di seluruh dunia mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu banyak kebijakan disusun berdasarkan intuisi, kepentingan politik, atau asumsi subjektif, kini kebijakan dituntut untuk lahir dari bukti empiris yang dapat diuji, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan. Pandangan klasik Harold Lasswell bahwa kebijakan publik harus menjawab pertanyaan knowledge of and knowledge in policy semakin relevan. Pemerintah tidak cukup hanya mengetahui tentang masalah sosial, tetapi harus memiliki pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri, dan pengetahuan itu bersumber dari data yang kredibel. Dalam konteks Indonesia, kebutuhan kebijakan berbasis data muncul karena kompleksitas persoalan sosial yang semakin meningkat, kemiskinan multidimensional, stunting, ketimpangan layanan kesehatan, akses pendidikan yang tidak merata, tata kelola bansos, isu kependudukan, dan berbagai tantangan pembangunan sosial lainnya. Semua itu tidak bisa selesai hanya dengan intuisi atau kebijakan yang bersifat coba-coba. Pemerintah membutuhkan pendekatan yang mampu mengurangi ketidakpastian, meningkatkan efektivitas program, dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran publik memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam video ini, kita akan mempelajari konsep dasar analisis kebijakan sosial berbasis bukti, mengapa pendekatan ini penting, bagaimana prosesnya, dari mana data diperoleh, apa saja metode analisis yang digunakan, serta contoh-contoh konkret praktik evidence-based policy di Indonesia maupun di negara lain. Kita juga akan membahas tantangan implementasinya, termasuk isu kualitas data, budaya birokrasi, dan kapasitas analis kebijakan. Bagian 1. Apa itu kebijakan sosial berbasis bukti? Istilah evidence-based policy pertama kali populer dalam dunia kesehatan, terutama setelah advertorial evidence-based medicine diperkenalkan pada tahun 1990-an. Namun kemudian konsep ini berkembang luas di bidang pendidikan, perencanaan sosial, ekonomi, hingga administrasi publik. Secara sederhana, evidence-based policy adalah pendekatan yang menekankan bahwa kebijakan harus dibuat berdasarkan data, informasi ilmiah, dan bukti empiris, bukan sekadar opini, intuisi, atau tekanan politik. Menurut Davis 2004, kebijakan berbasis bukti adalah proses yang membantu pengambil keputusan untuk membuat pilihan yang lebih baik dengan menggunakan bukti terbaik yang tersedia secara sistematis. Artinya, data bukan hanya pelengkap dalam pembuatan kebijakan, tetapi menjadi fondasi utama dari setiap langkah analisis kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan alternatif, implementasi, hingga evaluasi. Kebijakan sosial berbasis bukti pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi risiko kegagalan program, karena kebijakan dirancang berdasarkan realitas, bukan asumsi. Memastikan anggaran tepat sasaran, terutama untuk program kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, karena proses perumusan kebijakan dapat ditelusuri jejak datanya. Membangun kepercayaan publik, karena masyarakat melihat kebijakan berdasar bukti, bukan kepentingan politik. Dalam konteks kebijakan sosial, bukti menjadi penting karena masalah sosial memiliki sifat multidimensi, dinamis, dan saling berkelindan. Misalnya, mengatasi stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga sanitasi, pendidikan ibu, akses air bersih, layanan kesehatan, bahkan pola sosial budaya.
Tanpa data yang akurat, sulit bagi pemerintah menentukan intervensi yang benar-benar efektif. Bagian 2. Jenis-jenis bukti dalam kebijakan sosial. Bukti yang digunakan dalam analisis kebijakan tidak hanya berupa angka statistik. Dalam praktik evidence-based policy, data terdiri dari berbagai bentuk, antara lain 1. Data kuantitatif, data statistik yang bersifat numerik, misalnya angka kemiskinan, IPM, dan ketimpangan, Gini rasio. Data kesehatan, prevalensi stunting, AKI, AKB, data pendidikan, partisipasi sekolah, APM, APK data demografi, migrasi, fertilitas, angka ketergantungan data sosial lainnya dari BPS, Kemenkes, Kemendikbud, DLLL. Data kuantitatif membantu pemerintah mengidentifikasi pola, tren, distribusi, dan hubungan antar variabel. 2. Data kualitatif berupa narasi, wawancara, observasi lapangan, cerita warga, atau studi etnografi. Data kualitatif sangat penting untuk memahami konteks sosial, budaya, dan alasan di balik angka statistik. 3. Data administratif pemerintah, misalnya DTKS Kemensos, data JKN BPJS, data siswa Dapodik, data perpajakan, data sistem informasi kesehatan, Siranap, Pecare, Delane. Data administratif membantu analisis ketepatan sasaran kebijakan sosial. 4. Data riset ilmiah jurnal, hasil penelitian universitas, policy brief, meta-analisis, dan systematic review. Ini membantu menilai apa yang telah berhasil di negara lain, best practices, dan apakah bisa diadopsi di Indonesia. 5. Data big data dan digital governance, termasuk analisis media sosial, data telekomunikasi, UAV drone, citra satelit, data transaksi digital, dan machine learning. Dalam kebijakan sosial modern, big data semakin digunakan, misalnya untuk prediksi kemiskinan, pemetaan daerah rawan banjir, atau deteksi dini penyakit menular. Bagian 3. Proses analisis kebijakan sosial berbasis data. Analisis kebijakan berbasis data tidak dilakukan secara sembarangan. Ada tahapan yang harus dilalui sehingga bukti yang digunakan benar-benar valid dan relevan. Tahap 1. Identifikasi masalah sosial. Pertanyaan utamanya adalah, masalah apa yang ingin diselesaikan? Pada tahap ini, data berfungsi untuk memastikan bahwa masalah benar-benar ada dan signifikan. Contoh, jika pemerintah ingin membuat kebijakan penurunan stunting, identifikasi masalah memerlukan data tentang distribusi stunting per daerah, karakteristik rumah tangga, pola konsumsi, akses layanan kesehatan. Tahap 2. Diagnosis penyebab masalah. Tidak semua data dapat menjelaskan mengapa masalah terjadi. Disinilah gabungan data kuantitatif dan kualitatif diperlukan. Misalnya, angka kemiskinan tinggi di suatu daerah. Apa sebabnya? Data perlu membedakan apakah penyebabnya karena rendahnya akses pendidikan, ketergantungan pada sektor primer, kurangnya peluang kerja, faktor budaya, atau hal lainnya. Tahap 3. Merumuskan alternatif kebijakan. Setiap alternatif didasarkan pada data efektivitas program sebelumnya, evaluasi kebijakan negara lain, simulasi dampak anggaran, proyeksi demografi. Program tanpa data hanya akan menjadi kebijakan coba-coba. Tahap 4. Analisis dampak dan kelayakan. Program. Pada tahap ini, data digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, cost benefit, cost effectiveness, hambatan, implementasi. Analisis dampak membutuhkan data model, regresi, simulasi ekonomi, SROI, Social Return on Investment, analisis keberlanjutan. Tahap 5. Implementasi kebijakan data tetap dibutuhkan untuk monitoring real time, memastikan program berjalan sesuai target, deteksi dini masalah implementasi.
Contoh, program perlindungan sosial memerlukan data untuk memastikan tepat sasaran. Tahap 6. Evaluasi kebijakan. Evaluasi berbasis bukti menjawab pertanyaan. Apakah program berhasil? Indikatornya apa? Siapa yang diuntungkan? Apa yang harus diperbaiki? Evaluasi berbasis data memberi dasar ilmiah untuk mempertahankan, merevisi, atau menghentikan program. Bagian 4. Metode analisis dalam evidence-based policy. Ada berbagai metode analisis yang dapat digunakan dalam kebijakan berbasis data, antara lain 1. Analisis statistik deskriptif dan inferensial. Menggambarkan fenomena sosial dan menguji hubungan antar variabel. Contoh, pengaruh pendidikan ibu terhadap gizi anak. 2. Analisis kausal, causal inference, untuk mengetahui apa yang menyebabkan apa. Metode, randomized controlled trial, difference in difference propensity, score matching regression discontinuity. 3. Analisis big data, menggunakan machine learning untuk prediksi kemiskinan, analisis keluhan warga, mendeteksi ketimpangan layanan. 4. Analisis kualitatif wawancara, mendalam untuk memahami konteks budaya dan determinan sosial. 5. Analisis ekonomi kebijakan, cost-benefit analysis, cost-utility analysis SROE, semua membutuhkan data yang valid. 6. Analisis geospasial, GIS, digunakan untuk pemetaan kemiskinan, titik stunting, sebaran fasum, rawan bencana, dan jaringan layanan sosial. Bagian 5. Sumber data untuk kebijakan sosial. Data dalam kebijakan sosial bisa berasal dari banyak lembaga. 1. Data pemerintah nasional, BPS, Susnas, Sakernas, Supas, Sensus Penduduk Kemensos, DTKS, Kemenkes, Riskesdas, Siranap, Kemendikbud, Dapodik Kemenag, MS Bapenas, RPJMN, RPJPN2, Data Internasional, UNDP UNICEF, WHO World Bank ILO 3, data akademik, hasil penelitian universitas, jurnal ilmiah, tesis, disertasi, policy brief. 4. Data lapangan survei, FGD, wawancara, observasi, citizen report card. 5. Big data digital, data media sosial, transaksi digital, GPS tracking, kecerdasan buatan. Bagian 6. Contoh praktik evidence-based policy di Indonesia. 1. Penanganan stunting Indonesia menggunakan data, Riskesdas, Susenas, EPPGBM, untuk memetakan daerah merah dan menyusun intervensi spesifik dan sensitif. Hasilnya, angka stunting turun dari 37% 2013 menjadi sekitar 21% 2023. 2. BLT dan Bansos. Berbasis DTKS program perlindungan sosial semakin tepat sasaran karena data disatukan melalui DTKS, walaupun masih terus diperbaiki. 3. Peta kemiskinan digital, Village Potential Analysis. Mengintegrasikan data sensus, citra satelit, dan machine learning. 4. Sistem informasi kesehatan, Satu Data. Digunakan untuk analisis layanan kesehatan, antrian rawat inap, dan sebaran fasilitas kesehatan. 5. Reformasi pendidikan berbasis Dapodik-Dapodik menjadi fondasi utama analisis kebijakan sekolah, PES, hingga distribusi guru. Bagian 7. Tantangan implementasi evidence-based policy. 1. Kualitas data masih sering ditemukan data yang tidak sinkron antar instansi, out of date, tidak lengkap, tidak harmonis formatnya. 2. Kapasitas SDM analisis data membutuhkan kemampuan statistik, riset, dan pengolahan data yang belum merata di birokrasi. 3. Budaya birokrasi. Sebagian kebijakan masih disusun berdasarkan tekanan politik, bukan bukti. 4. Minimnya evaluasi. Seringkali program berjalan tanpa evaluasi ilmiah. 5. Akses data yang terbatas. Banyak data administratif tidak dibuka untuk publik. Bagian 8. Prinsip-prinsip evidence-based policy validity.
Data harus valid dan bisa diuji. Reliability, bisa dipakai ulang dan konsisten. Relevance, sesuai dengan masalah kebijakan. Transparency, proses pengumpulan data dapat ditelusuri. Independence, terhindar dari intervensi politik. Accountability, keputusan dapat dipertanggungjawabkan. Participation, termasuk data dan suara warga. Bagian 9. Masa depan evidence-based policy. Dengan berkembangnya teknologi digital, masa depan kebijakan sosial berbasis data semakin mengarah pada integrasi big data lintas sektor, pemodelan prediktif untuk kebijakan sosial, dashboard real-time untuk monitoring kebijakan, keharmonisasian standar data nasional, kecerdasan buatan untuk analisis kebijakan, data governance dan keamanan data publik, peningkatan literasi data di kalangan ASN. Kebijakan sosial masa depan bukan lagi reaktif, tetapi prediktif, presisi, dan personal. Penutup, mengapa analisis berbasis data menjadi keharusan? Evidence-based policy bukan sekadar tren atau jargon. Pendekatan ini adalah fondasi dari pemerintahan modern. Dalam konteks kebijakan sosial yang menyentuh kehidupan orang miskin, anak-anak, perempuan, lansia, kelompok rentan, masyarakat adat, dan penyandang disabilitas, ketepatan kebijakan menjadi urusan hidup dan mati. Kebijakan yang disusun tanpa data dapat tidak tepat sasaran, tidak efisien, tidak berdampak, dan bahkan bisa memperburuk kondisi masyarakat. Dengan pendekatan berbasis bukti, setiap langkah kebijakan menjadi lebih terukur, rasional, dan berorientasi hasil. Data memberikan arah, mengurangi bias, meminimalkan ketidakpastian, dan meningkatkan kualitas layanan sosial. Akhirnya, kebijakan sosial yang baik adalah kebijakan yang mampu memberikan perubahan nyata, dan perubahan itu hanya dapat terwujud jika kita memahami realitas melalui data. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.